Jangan sampai Anda menemukan pasangan seperti ini. Tidak percaya? Nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wahyu Mirza. Semoga yang menonton hari ini mudah rezekinya, banyak rezekinya, dan berkah rezekinya. Tentu yang belum memiliki pasangan, saya akan doakan semoga mendapatkan pasangan di tahun ini, atau mungkin saya doakan juga Anda bertemu secepatnya. Amin. Mengenai pasangan, saya akan mengulas tuntas tentang pasangan yang harusnya Anda jauhi. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemutus hubungan pembicara. Apa yang saya maksud pemutus hubungan pembicara? Di saat Anda berbicara tentang yang penting, dia langsung memutus pembicaraan Anda. Seolah-olah pembicaraan Anda itu tidak penting baginya. Padahal Anda sudah kemukakan cerita yang ingin Anda sampaikan kepada pasangan Anda adalah cerita penting. Bukan sekedar curhat belaka. Tetapi dia malah seenaknya sudah dikatakan jangan pernah memutuskan hubungan pembicaraan. Sedangkan pembicara ingin menyampaikan, begitu juga dia langsung mengkat, memotong. Ini tentu akan membangkitkan marah seseorang. Apalagi Anda yang pasangan Anda seperti itu, Anda harus menjauhinya. Orang yang seperti itu memiliki kebiasaan buruk dan akan mengulang lagi. Tidak akan pernah habisnya dia mengulang-ulang kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya adalah orang-orang yang berbicara dengan lambat. Lambannya, parahnya, dia memaparkan kisah peristiwa yang terjadi ketika kita mengetahui pembicaraan itu tidak akan pernah berhentinya. Kisah yang lambat, kisah yang diulang-ulang. Semua pasangan di dunia ini tidak mau mendengar cerita yang sama. Seolah-olah cerita itu adalah cerita yang memiliki kekuatan drama yang sangat kuat. Padahal itu adalah cerita yang biasa. Jangan pernah Anda lakukan jika Anda sedang mendekati seseorang, jika Anda sedang mendekati pasangan Anda, tapi Anda mengulang terus setiap hari bahkan setiap tahun. Ciri-ciri pasangan seperti ini tidak akan pernah terpuaskan. Ciri-ciri orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam berkomunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah orang yang melakukan kritik, melakukan kritik kepada orang lain, sedangkan dia adalah selalu mengulang kesalahan yang sama, tapi jika dikritik orang tersebut marah. Apakah Anda memiliki pasangan seperti yang saya sampaikan ini? Itu seharusnya menjadi sebuah momen atau menjadi sebuah pengingat diri bahwa ketika Anda bertemu dengan pasangan yang mengkritik orang lain, tetapi dikritik marah. Orang-orang seperti itu atau pasangan yang Anda jumpai, apakah itu pasangan Anda
Jika seperti itu seharusnya dilupakan. Ya, dikritik tidak boleh. Mengkritik orang boleh, tapi dia dikritik, dia tidak diterima. Ini kan adalah sebuah kesalahan. Bahwa dia adalah sesosok orang yang benar dan tidak pernah salah. Selanjutnya adalah orang yang selalu ikut campur masalah orang lain. Ketika Anda berumah tangga dengan seseorang, yang ada di dalam benak Anda adalah memikirkan urusan dalam negeri. Maksud saya urusan dalam negeri adalah dalam rumah tangga. Yang Anda bahas masalah rumah tangga, besok beras habis, gas sudah habis, itu pembicaraan. Itu yang selalu dibicarakan. Besok mau kemana atau apa. Ini tidak melihat keluarga yang di depan, keluarga yang di kiri dan kanan, itu sudah membeli mobil. Dipertanyakan itu mobil uang dari mana? Korupsikah dia? Itu apakah? Ini ciri-ciri pasangan Anda yang suka ikut campur masalah orang lain. Sebenarnya itu tidak penting. Biarkan mereka berkembang. Biarkan mereka maju. Biarkan tetangga beli mobil. Biarkan tetangga rehab rumah. Itu tidak bermasalah. Itu bukan permasalahan. Itu bukan sebuah permasalahan. Akan tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah ketika pasangan Anda selalu ikut campur masalah orang lain, di situ permasalahan yang Anda buat dengan pasangan Anda. Hati-hati, jika terlalu ikut campur masalah orang lain, salah-salah Anda akan menjadi bagian yang buruk dalam kehidupan orang lain. Selanjutnya adalah menjilat. Menjilat itu bukan saja terletak antara atasan dan bawahan. Bukan. Tetapi pasangan yang Anda lihat selalu menjilat orang yang di atas, ya, tanpa ada rasa malu. Dia mengobral pujian kepada teman-temannya, ya. Dia menjanjung orang, membawa derajat orang lebih tinggi. Kamu cantik sekali, kamu manis sekali, padahal tidak. Kenapa? Karena dia ingin memuji, tetapi tidak ada rasa keikhlasan. Padahal dia menentang ketidaksukaan. Ini adalah memperlihatkan kecenderungan berbicara untuk memuji diri orang lain. Tetapi yang sebenarnya setelah dia memuji, yang parahnya dia mengatakan kepada kita yang berbeda. Kita tahu pasangan kita tadi memuji orang lain. Kita tahu itu. Akan tetapi sampai di rumah, dia malah menghina. Pasangan Anda yang temukan dengan sifat perilaku dan ciri-ciri seperti ini patut diwaspadai. Ini tidak boleh dijadikan pasangan. Sebenarnya, walaupun Anda terlalu mencintai dia, ya. Selanjutnya adalah sifat pasangan yang harus Anda jauhi adalah sifat penentang. Dia tidak mampu menahan diri. Apapun orang berbuat, menurut dia itu salah.
apapun keputusan ketua lorong, ketua RT, menurut dia salah. Semuanya salah karena tidak mendengar pendapat dia. Ini biasanya kaum bapak-bapak, ya. Kaum ibu melihat ini fenomena seperti ini kacau. Kalau terus-menerus bersama dengan orang seperti itu, kenapa? Sifat penentang. Karena sifat menentang ini terus-menerus diciptakan. Adanya tukar-menukar pendapat karena argumentasi dia tidak diterima. Yang selalu diterima adalah argumentasi orang lain. Ini masalah di sini. Kenapa ingin saya katakan ini masalah? Karena orang-orang seperti ini kritis. Tidak melihat apakah pendapat orang itu sesuai dengan lingkungan, dengan kebijakannya, dengan lingkungan, dengan orang yang banyak. Tapi dia menentang. Ini sifat menentang ini sifat yang tidak bisa menahan diri. Karena kenapa? Menurut dia, menurut prinsip dia, itu adalah benar. Orang lain tidak benar. Orang lain salah, dia benar. Ini ego. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah sifat dengan kata-kata yang kasar. Jika Anda menemukan pasangan Anda dengan sifat yang kasar, perbuatannya kasar, kata yang keluar itu sudah jorok, kasar, menggunakan kosakata nama-nama binatang, menggunakan nama-nama anggota tubuh yang sensitif. Pasangan atau orang seperti ini menggunakan bahasa seperti yang saya kemukakan tadi adalah orang yang harus dijauhi. Sebenarnya orang yang harus dijauhi. Jangan salah memilih pasangan. Jika Anda menemukan pasangan seperti itu, akan kacau hidup Anda. Tidak percaya, saya akan buktikan. Anda mendapatkan pasangan yang kasar berbicaranya. Apakah Anda malu? Jawabannya pasti malu. Kenapa? Kenapa malu? Karena dia setiap berbicara sedikit, nama binatang atau nama alat anggota tubuh manusia yang sensitif, yang maaf tidak bisa saya sebutkan. Ini menjadi masalah. Ya, menjadi masalah, menjadi problem bahwa Anda tidak layak untuk dijadikan pasangan. Apapun yang saya sebutkan tadi, sifat dan ciri-ciri yang pasangan yang ada pada diri pasangan Anda, lebih baik Anda berpikir jauh sebelum Anda menikah. Jika Anda sudah menikah dengan orang seperti itu akan menjadi dampak perilaku yang aneh. Perilaku yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi jika sudah terlanjur, ya, apa boleh buat? Apalagi orang-orang seperti itu notabene adalah para peselingkuh. Yang ingin saya katakan, harus dijauhi sifat pasangan seperti ini. Bukan selingkuh saja yang dia lakukan, tapi yang lain. Terima kasih yang sudah menonton di channel Wahyu Mirza, channel YouTube saya. Semoga ini saya bismillah saja. Konten satu ini membuat saya banyak penggemar di saluran saya. Banyak penonton.
Dan pada akhirnya saya undur diri. Semoga kita jangan menemukan pasangan yang seperti yang saya katakan tadi. Pasangan yang tidak akan pernah diharapkan oleh orang banyak. Bukan individu saja, orang banyak tidak mau pasangan seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.